Saudara, orang Yahudi yang tidak percaya dan menolak Yesus, kalau saudara bicara tentang kebangkitan pada mereka, sampai hari ini, mereka akan berkata, itu nggak bangkit beneran, itu kan murid-muridnya yang fanatik aja yang mencuri dia, kemudian membuat cerita. Itu yang mereka katakan. Kenapa sampai sedemikian? Karena ada iblis, saudaraku, yang tidak ingin berita kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu didengar dan dipercaya. Shalom saudaraku, masih tentang seputar kebangkitan Tuhan Yesus. Saya akan lanjutkan dengan pembacaan Matius 28 ayat yang ke-10 dan seterusnya, saudaraku. Saya bacakan ya. Maka kata Yesus kepada mereka di sini adalah murid-muridnya, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Menarik, Tuhan memakai akan kata-kata istilah katakanlah kepada saudara-saudaraku. Jadi memang benar, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu adalah saudara sulung kita. Dialah kakak sulung yang telah bangkit dari antara orang mati, yang pertama kali bangkit dari maut. Dialah kakak sulung kita. Jadi kita ini saudara-saudara Yesus. Saudara jangan bingung ya, kita ini umat tebusan ini boleh disebut murid-murid Kristus, bisa disebut juga domba-dombanya Kristus, bisa juga disebut sebagai hamba-hambanya Kristus, kita juga bisa disebut sahabat-sahabatnya Yesus Kristus. Tuhan berkata, kamu adalah sahabat-sahabatku. Jadi jangan bingung gitu loh, ada banyak perumpamaan yang Tuhan pakai di dalam menjelaskan hubungan kita dengan Dia. Tetapi dalam hal ini, saudaraku, kita ini saudara. Karena Tuhan berkata, Bapakku dan Bapamu. Jadi Bapakku dan Bapakmu. Ya, dia menunjuk pada Bapa di sorga sebagai Bapaknya, tapi juga Bapak kita, umat yang percaya dan menjadi milik punya. Makanya disitulah diumpamakan sebagai saudara sulung. Ya, dia disebut sebagai saudara sulung. Makanya dikatakan, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Saudara tahu ya, antara Yerusalem dan Galilea cukup jauh. Dan pada waktu itu untuk perjalanan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi Tuhan karena dengan tubuh kemuliaan dia mendahului ya. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Itu pesan Tuhan kepada murid-muridnya supaya diberitakan kepada semua yang percaya pada Yesus. Nah, sekarang kita masuk perikop mulai ayat 11. Judul perikop di Alkitab yang saya punya ini, Dusta Mahkamah Agama. Menarik, saudara. Ketika mereka di tengah jalan, jadi ketika murid-murid Tuhan itu sudah gerak menuju ke Galilea, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Jadi penjaganya ada beberapa dari penjaga itu datang ke kota Yerusalem. Dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Lapor, karena mereka kan diperintah oleh Pontius Pilatus atas permohonan permintaan dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Saudara. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Saudara, kalau bicara tentang uang yang menutup mulut itu ya, jadi duit untuk, kamu jangan cerita-cerita, kamu jangan ngomong apa-apa, ini tak kasih duit, diem saja. Itu tuh dari zaman dahulu sudah ada, sampai hari ini, saudaraku. Nah, itu yang dilakukan. Jadi tua-tua itu kan berunding, kemudian mereka mengeluarkan sejumlah besar loh, saudaraku ya, besar uang. Dan serdadu-serdadu ini disuap, saudara, untuk supaya mereka bungkam dan tidak menceritakan peristiwa di mana ada gempa bumi, mereka ketakutan, kemudian itu batu penutup dari lubang kubur Tuhan Yesus itu digulingkan oleh malaikat tersebut, kemudian malaikatnya duduk di atas batu dan berkata kepada murid-murid perempuan. Itu mereka dengar semua, mereka saksikan semua, dan kilau dikatakan wajah dari malaikat itu bagaikan kilat, pakaiannya putih bagai salju, di temaramnya
suasana subuh pada waktu itu, jadi masih terang tanah kan, itu kan masih belum siang hari, jadi masih dini hari. Itu benar-benar membuat mereka gemetar, dan mereka ketakutan. Ini serdadu yang sudah terlatih untuk berperang aja tiba-tiba ciut hatinya karena kedahsyatan dari malaikat tersebut. Nah, mereka kan tidak bisa menutup mulut untuk menceritakan apa adanya. Nah, mereka pergi ke kota, kemudian mereka cerita bahwa ini yang kami lihat, ini yang kami saksikan. Nah, sekarang sikap atau respon dari para imam-imam kepala bagaimana, saudara? Para imam-imam kepala ini berpikir, ini kalau sampai berita ini kemana-mana, dan ini bukan dari murid-murid, dari si penyesat itu, tanda kutip, ya saudaraku, Tuhan Yesus dikatakan penyesat. Tapi ini berita dari orang kita, dari serdadu-serdadu yang diutus oleh Pontius Pilatus. Ini kan kesaksian dari orang, bukan orang percaya, bukan murid, bukan pengikut, tapi justru yang menjaga. Ini berbahaya sekali, dan akhirnya mereka memutuskan, ayo kita pakai kekuatan fulus, saudara, ya. Yaitu ditutup, disumpal mulutnya dengan uang. Ayat 13, dan berkata, kamu harus mengatakan, jadi ceritamu harus dirubah, bukan hanya kamu tutup mulut terhadap kisah tentang kebangkitan itu, kisah tentang datangnya malaikat dari langit itu, gempa bumi yang mengerikan, yang menakutkan itu, kamu harus mengatakan yang sebaliknya, yaitu bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Wah, jadi mereka tuh, kami nggak tidur, tapi disuruh cerita bahwa kami sedang tidur, gitu. Lah terus meterainya gimana? Ya dibuka sama murid-murid begitu. Jadi mereka disuruh ngarang cerita, saudara. 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi kalau kamu nanti takut, kok kamu tidur gitu ya. Wah, itu nanti kami akan bela kamu gitu ya, kira-kira, saudara. Jadi dijamin, kamu sudah dapat duit, kamu ceritanya kamu balik, kamu bilang pada waktu kamu tidur, murid-murid datang mencuri. Udah, itulah cerita yang sebenar-benarnya. Kamu cerita saja, kalau mereka akan menghukum kamu, wali negeri mau menghukum kamu karena kamu teledor, karena kamu lalai di dalam menjalankan tugas, kami akan bela, begitu. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Nah, saudara harus tahu ya, pada waktu peristiwa kebangkitan Tuhan itu kan heboh, saudara. Penyalipan itu sudah bikin down akan orang-orang yang tadinya menerima dan mengikut Yesus. Waduh, bagaimana nih yang kita harapkan kok malah tidak berdaya dan akhirnya mati di kayu salib, dipermalukan seperti itu. Mereka down sekali, saudara. Mereka betul-betul jatuh mental. Ini murid-murid Tuhan, orang-orang yang mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus bangkit, saudara, mereka kan tidak percaya. Kemarin sudah saya katakan mereka sulit percaya, tapi akhirnya mereka semua percaya. Karena apa? Karena Tuhan memang menampakkan diri berulang kali kepada murid-murid. Nah, ketika mereka menjadi percaya, ada berita lain yang beredar di masyarakat, yaitu kisah palsu. Saudaraku, jangan kaget. Hari-hari ini, saudara bisa buka di sosmed, saudara bisa lihat di YouTube. Di sana ada berita yang benar, ada berita yang palsu. Itu memang sudah sedari dulu, saudaraku ya. Dari dulu memang sudah demikian. Jadi kita nggak usah heran. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, orang Yahudi yang tidak percaya dan menolak Yesus, kalau saudara bicara tentang kebangkitan pada mereka sampai hari ini, mereka akan berkata, itu nggak bangkit beneran itu. Itu kan murid-muridnya yang fanatik aja yang mencuri dia, kemudian membuat cerita. Itu yang mereka katakan. Kenapa sampai sedemikian? Karena ada iblis, saudaraku, yang tidak ingin berita kebangkitan dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu didengar dan dipercaya. Mereka sangat takut. Jadi kata-kata yang berbunyi bahwa
penyesatan yang yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama dari sudut pandang orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah kemarahan iblis, saudaraku, sebetulnya. Kemarahan iblis yang tercetus keluar dari bibir mulut mereka. Jangan sampai orang percaya pada kebangkitan orang mati. Karena apa? Karena orang itu sehebat apapun kan pasti mati. Kalau mereka nggak punya pengharapan kebangkitan, saudaraku, ya udah, akan jadi orang-orang yang nggak punya pengharapan, saudaraku. Ya kan? Makanya kan 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, kalau kita ini hanya percaya atau berharap kepada Kristus untuk hidup yang sementara ini, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia, saudaraku. Betul, karena pengharapan akan kebangkitan itulah final destination kita. Haleluya. Tapi inilah yang terjadi. Jadi kalau sekarang ini ada orang-orang yang terus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, karena Yesus juga tidak pernah dibangkitkan, itu mayatnya dicuri, itu memang dari dulu, saudaraku, dan dicatat di dalam Alkitab supaya kita ngerti. Tetapi berbahagialah orang yang percaya. Dan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.